Ya, oke. Jadi di sini kita akan melihat contoh langsung dari skripsi kualitatif berjudul perilaku sosial dan gaya hidup remaja. Jadi dia di sini mengambil studi kasus siswa kelas 11 SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Nah, kita lihat bagaimana membuat latar belakangnya dia sampai dengan kita tahu apa permasalahannya dan bagaimana dia memecahkan masalahnya. Nah, di sini kita lihat dia jadi setiap skripsi ya, semua skripsi seperti yang dulu karya ilmiah, bukan hanya skripsi atau karya ilmiah, selalu ya dikatakan ada benang merah. Benang merah itu maksudnya apa? Dia saling berhubungan, dimulai dari latar belakang. Dari latar belakang timbul apa yang disebut dengan masalah atau permasalahan. Dari masalah timbul namanya metode. Metode apa yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dari metode tentunya nanti muncullah dia di sini pembahasan ya. Jadi di antara supaya kita paham juga di latar belakang ya, ada yang mau masuk, kita lihat dulu ya, kita admit. Oke ya, kita lihat. Nah, tadi ya sudah kita tahu tadi latar belakang. Jadi latar belakang ini ya, ini harus memiliki apa istilahnya, ada fenomena yang melatarinya atau ada bukti-bukti yang melatar belakanginya, baru bisa dijadikan latar belakang. Kedua, latar belakang menimbulkan apa itu yang disebut dengan masalah atau rumusan permasalahan. Nah, dari masalah tadi timbullah namanya yang disebut metode. Nah, sebelum lari ke metode, sebenarnya ini ada lagi dari sini kemari, tetapi orang tidak begitu menyebutnya. Apa itu? Yaitu teori pendukung. Nah, ada enggak teori pendukungnya? Adakah orang-orang yang sebelumnya meneliti tentang ini? Baru dari teori pendukung itulah, kalau memang ada, barulah kita lanjut dia ke metode. Kalau tidak ada teori pendukung ya, tidak ada teori pendukungnya, apakah kita lanjutkan? Boleh juga, cuman kita terlalu capek karena kita harus mencari semua teori baru dan berusaha menjadikan teori baru tersebut bisa diterima. Nah, kemudian kita lihat di metode. Jadi masalah ke metode sebenarnya ada namanya teori pendukung. Dari metode ini muncullah dia dua. Yang pertama yang sederhana saja ya, itu namanya kuantitatif. Ada kualitatif ya. Nah, malam ini saya ingin mencoba membuktikan ini semua ya. Kita lihat di latar belakang. Jadi Pak, kita kan belajar penulisan karya ilmiah. Ya, betul. Nah, karya ilmiah
itu hampir semua karya ilmiah mengikuti metode yang seperti ini ya. Tidak ada karya ilmiah yang tidak melalui latar belakang yang memiliki fenomena dan bukti-bukti atau fakta-fakta. Kenapa? Karena kalau latar belakang tanpa ada fenomena ataupun fakta ataupun bukti, itu sama dengan novel. Ya, novel atau cerpen atau komik. Ya, jadi yang namanya karya ilmiah, baik itu penulisan, sudah ada urutan-urutannya dan dia harus ada yang jelas. Nah, mungkin dulu udah pernah saya jelaskan apa itu fenomena. Fenomena itu supaya gampang kita ya satu, hanya terdiri dari yang gitu. Kenapa dia terbaik, terbesar, terburuk, dan terjelek. Itulah fenomena dibanding yang lain-lain. Atau kenapa dia tetap biasa saja selama berpuluh-puluh tahun, sementara orang lain sudah tidak seperti itu lagi, tetapi dia tetap biasa-biasa saja. Itu juga fenomena. Jadi fenomena adalah sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Nah, kita lihat dari contoh skripsi yang saya ambil ini. Di sini dia akan meneliti. Nah, ini kita lihat latar belakangnya. Ini kebetulan saya download, namanya Universitas Islam Negeri UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini yang kebetulan dapat saya download gratis ya. Nah, ini kita lihat dulu kenapa sulit sekali nih. Coba kita kecilkan layarnya supaya bisa kita cepat mencarinya. Udah halaman 35. Ini dia. Nah, di sini identifikasi masalah saya besarkan ya. Nah, pertama latar belakang berapa masalah, ini agak sulit dibaca ya. Nah, ini rumusan masalah, iya agak bahaya dibaca ya, tetapi nggak apa-apa, kita besarin dikit. Nah, pertanyaannya itu rumusnya adalah bagaimana perilaku sosial dan gaya hidup siswa. Baru selanjutnya ada apa saja faktor yang membentuk gaya hidup siswa. Jadi pertama dia selalu bagaimana. Kalau bahasa Inggrisnya how. Jadi dari sini sebetulnya bisa kita lihat, kalau ditanya how, pasti kita disuruh menjelaskan atau mendeskripsikan. Nah, atau membuat dia menjadi kualitatif. Ya, karena dia menyuruh kita menjelaskan. Nah, kalau yang pertanyaan nomor 2, apa? What? Ya, dia tentu bertanya. Nah, what berarti kalau ditanya apa, kita berarti menyebutkan. Atau dalam bahasa Inggris names. Ya, apa yang. Nah, di sini kalau apa ya, biasanya bisa kita lihat, ini salah satu ciri dari apa biasanya yang disebut dengan kuanti. Kenapa? Kalau kita menyebutkan sesuatu, kita harus bukti, harus ada buktinya.
Nah, dengan metode kuantitatif bisa kita buktikan. Nah, tetapi ada juga dia kecil kemungkinan dia berbentuk kualitatif. Nah, kalau dia kualitatif, jelas-jelas dia menanyakan how, bagaimana. Nah, tapi kita lihat dulu lah, kadang-kadang skripsi itu tergantung dosen pembimbingnya dan pengujinya. Kalau mereka menganggap seperti itu, karena saya juga tidak berani mengatakan saya paling pintar, tetapi kebanyakan ya. Kita lihat saja dulu di bab 3-nya metodenya. Nah, kita lihat dulu di sini ada dilampirkan sebelum ke bab 3. Nah, jadi perilaku sosial ya, dia sebutkan di sini ada perilaku sosial itu inilah dia yang dilihatnya. 1. Sifat pemberani dan pengecut, sifat berkuasa dan sifat patuh, suka bergaul dan tidak suka bergaul, ya, ramah atau tidak ramah, simpatik dan tidak simpatik, suka bersaing dan tidak suka bersaing, suka pamer atau menonjolkan diri. Sementara untuk gaya hidup, dia melihat dari fashion, citra dan rasa, public relation atau selebritas, gaya hidup mandiri, gaya hidup hedonis. Nah, kita lihat di metode penelitiannya, dia memakai metode apa? Nah, ini dia. Dia menyebutkan di sini penggunaan metode kualitatif. Nah, ya. Jadi dia memilih metode kualitatif. Nah, kita lihat lagi. Dari tadi disebutnya beberapa indikator. Nah, di sini, nah kita lihat ya. Harus kalian ingat juga kalau kita mencari menggunakan kuali, itu tidak ada populasi ya. Siapa populasinya, siapa sampelnya, ya tidak ada sampel di situ. Yang ada apa, narasumber, ya, bukan pula responden. Bisa juga ada orang bilang responden, tapi saya tidak setuju. Saya lebih cenderung narasumber dia di situ. Nah, kita lihat sumber datanya, tapi di sini ada sampel. Coba nih kalian lihat ya. Jadi kadang-kadang ada, jadi tidak semua sama gitu. Walaupun di kualitatif, tapi kalau menurut saya tidak perlu ada yang disebut dengan sampel. Ya, siapa yang menjadi narasumbernya? Karena ini sumber data situasi sosial diambil. Nah, ini tak usah sebetulnya ya. Nah, sampelnya dia bilang, nah, dia ambil penarikan purposif. Nah, ini asal-asal jadi aja nih. Ya, tidak perlu sampling, karena memang metode kualitatif itu gak perlu kali lah. Pokoknya ada keterwakilan dari yang mau kita teliti. Kalau di situ dari judulnya sudah jelas siapa, ya siswa kelas 11 SMA 6 Tangerang Selatan. Nah, masalah siapa yang diwawancarai, pokoknya ada perwakilan dari situ. Dan tentunya yang ditanya kebanyakan adalah pelajarnya. Jadi kalau dia di sini, nah ini yang anehnya gitu. Dia bilang dia metode purposive sampling. Nah, padahal purposive itu tentunya tujuan. Ya betul. Dia boleh sesuai tujuan ya, boleh saja ya. Purposive. Jadi saya tadi silap ya. Jadi
Kalau pengambilan sampel itu ada dua, secara acak, random, dan secara non-random. Ya. Nah, jadi kalau random, acak, ini biasanya untuk penelitian, saya lupa ya, ini harusnya kuanti. Ya. Jadi, nah, kalau dia tidak random, itu biasanya untuk penelitian kuali. Nah, tapi masalahnya ya sekarang ini udah terbalik-balik. Banyak kali orang meneliti kuantitatif, tetapi pengambilan sampelnya non random sampling atau yang bukan acak ya. Ya, ini paling sering ini dipakai orang, metode purposif ini. Ya, purposif ini padahal dia penelitian kuantitatif, dia pakai purposif sampling. Tapi kalau kita larang, saya pun malas melarangnya ya kan, ngapain, karena mungkin pembimbing dia sudah memperbolehkan. Nah, tadi dia bilang ada 15 orang siswa kelas 11, ada 3 orang guru. Nah, ya, kenapa guru diambil? Mungkin guru itu walaupun apa ya, untuk sekedar cross check, menguatkan. Nah, bagaimana dia mengambilnya? Dia melakukan melalui wawancara. Nah, kita lihat wawancara yang macam mana. Pertama, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Ya, jadi dia wawancara, namanya ini 18 orang informan ya. Ini informan ini kadang disebut informan, kadang disebut narasumber ya, tetapi lebih banyak orang memakai informan ya. Nah, kita lihat. Nah, ini saya ingin menunjukkan. Nah, ada juga observasi tentu ya, tidak mungkin nggak ada orang mengobservasi. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dia membahasnya. Oh, dia buat di sini ada pedoman nih, bagus nih. Ada pedoman untuk mengobservasi. Nah, dalam mengamati. Nah, tadi udah disebutkannya nih di bab 2. Ya. Lihat di sini. Observasi yang dilakukan, macam-macam perilaku sosial. Nah, dari mana dia dapat perilaku sosial ini? Nah, itulah tadi dibahasnya di bab 2, tinjauan pustaka. Di situ dia memerincikan, dikutipnya pendapat-pendapat para ahli bahwa perilaku sosial itu terdiri dari sifat pemberani, pengecut, nah begitu. Nah, dia kasih keterangan di sini. Mana keterangannya ini? Ini bahwa diobservasi pada saat melaksanakan kegiatan PKL di sekolah tersebut. Nah, gaya hidup juga seperti itu ya. Nah, jadi jelas dia ya, dinyatakannya di situ. Analisis data ini hampir sama kalau untuk dia kualitatif. Nah, kita coba lagi ya, lihat bagaimana dia membahasnya. Nah, tentunya dengan metode kualitatif saya ingin menunjukkan bagaimana yang bagus. Ya, jadi di sini ini nggak perlu sebetulnya visi misi dan sebagainya, nggak ada itu. Nah, ini juga kepala sekolah, tapi ya silahkan aja kalau mau diapakan. Nah, ini dia. Pertama dia lampirkan, dicantumkannya hasil observasi. Ya, dia observasinya, dia ceritakan semua hasil pengamatannya. Nah, kemudian dia perilaku sosial.
ada berkelompok. Dia ini pengamatan juga ini. Nah, ya. Dia berkelompok, lihat ada bullying ya di sekolah tersebut ya. Nah, dia tulis di sini. Nah, salah seorang yang pernah melakukan bullying mengatakan, nah, dia dibikin model penelitiannya pakai catatan kaki. Nah, ya, di bawahnya dibikinnya hasil wawancara dengan Moza. Nah, ini bagus dia. Tapi tergantung model penulisan karya ilmiah ya. Tak semua penulisan karya ilmiah boleh mencantumkan catatan kaki seperti ini. Contoh, kita di Polmed tidak boleh ada catatan kaki, dia di daftar pustaka. Jadi macam mana ngakalinnya? Kita sebutkan di sini, berarti ini kita buat buka kurung, nah, hasil wawancara. Jadi di sini langsung kita buat dengan informan. Nah, jadi kadang ada orang yang nggak mau menyebut langsung, dia hanya memakai singkatan informan M, siswa kelas. Nah ya, tidak menyebut nama langsung. Kenapa? Kalau kita seperti ini, dia menyebut nama siswa ini Salma, Moja. Nah, ini harus minta izin dulu. Nggak boleh kita tulis-tulis saja di situ ya. Mungkin dia sudah minta izin. Nah, di sini dia semua merincikannya. Nah, lihat. Setiap dia menulis hasil wawancara, dia bikin seperti ini, satu spasi dirapatkan, dia bikin agak geser ke kanan. Nah, jadi nampak dia. Nah, bagus dia di sini. Nah, dia jelas semua, dia harus bahas di situ semua dengan menampilkan hasil wawancaranya. Ada perilaku berpacaran katanya di sini. Nah, ya, bergaul. Nah, jadi kalau gaya hidup berkomunikasi, jadi handphone katanya di sini. Jadi kalau kita lihat mana yang lebih bagus, kualitatif atau kuantitatif ya, sama bagusnya ya. Kalau saya ditanya, kuanti bagus, kuali juga bagus. Nah, ya. Nah, yang paling penting sebenarnya ya, kuali bagus atau kuanti bagus di mana ya? Yang paling penting itu sebenarnya di sini, di pembahasan. Nah, ya. Pembahasan itu atau hasil penelitian. Jadi pembahasan yang sering saya jumpai, skripsinya kuantitatif ya. Pembahasannya hanya hasil olah data. Maksudnya hanya hasilnya itu aja. Tidak ada di situ dia menceritakan apa yang lain. Nah, kalaupun kuali yang sering saya lihat, dia hanya menceritakan satu sisi gitu. Nah, ya. Jadi dia pendek, hanya menceritakan satu sisi apa yang dikatakan orang. Dia tidak mau meng-cross check atau mencoba membandingkan dengan observasi. Jadi agak aneh saya rasa kalau ada penelitian karya ilmiah ya, ilmiah berbentuk kualitatif tetapi sangat pendek. Nah, ya itu agak aneh kalau saya lihat. Harusnya kualitatif itu jauh lebih panjang daripada kuantitatif. Karena dia harus menampilkan dahulu semua apa jawaban-jawaban dari respondennya mengenai pertanyaan atau indikator yang telah dibuatnya. Nah, kalau dilihat deskripsi ini saja, ini
ada 210 halamannya. 210. Luar biasa, memang harusnya seperti itu kalau kualitatif. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan jawaban yang jelas dari masalah yang ingin kita selesaikan, ya. Kira-kira di situ saja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi atau kalau ada waktu yang lain ya. Terima kasih. Nah, absen dulu lah, coba ya. Kita stop sharing, kita stop rekaman.